Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arya Dotul Madia, NIM 2110202034, kelas PAIA mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media. Sejarah perkembangan yang kita bahas ini memiliki 4 era, di antaranya yang pertama yaitu era lisan. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya gambaran di mana manusia mulai berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Dalam buku Komunikasi Massa, Nurdin memberitahukan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk bicara dan berbahasa meskipun terbata-bata. Yang kedua yaitu era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Untuk bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam goa, lukisan tangan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang berbentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud penulis inginkan saat itu. Ketiga, era percetakan. Setelah era tulisan, maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat, era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Keempat, era teknologi. Ketika dahulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring perkembangan zaman, kini komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh sekalipun. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran dan media pendidikan. Media pembelajaran yakni alat bantu untuk menyampaikan sesuatu pesan atau materi pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai alat mediasi yang dapat memberikan kemudahan kepada seseorang pendidik dalam mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sedangkan media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didiknya. Alat bantu tersebut disebut dengan media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Media menurut harfiah, media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, printer, material, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas di mana sifatnya dapat bermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Media menurut ahli. Menurut Ahmad Rohani mengatakan bahwa media adalah suatu hal yang bisa diterima oleh alat indera manusia serta berfungsi sebagai perantara, alat atau sarana dalam melakukan kegiatan berkomunikasi atau digunakan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya, filosofi media pembelajaran. Di dalam landasan filosofi ini terdapat suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Tetapi pendapat tersebut mendapatkan suatu sanggahan bahwa dengan adanya berbagai media pembelajaran, siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Adapun tujuan media pembelajaran, menurut Sanaki mengemukakan tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudahkan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran, radio, alat perekam, pita, pengetik, iringan, laboratorium bahasa. Yang kedua yaitu media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan karena hanya penampilan gambar diam seperti film, bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Menurut Lev dan Letts mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran.
khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi efektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi efektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar pelajar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi terkandung dalam gambar. Yang keempat atau yang terakhir fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks mengingatnya kembali.